Halo teman-teman, jadi aku lagi ada di patung Slamet Riyadi yang ada di salah satu kota besar di Jawa, yaitu di kota Surakarta. Nah, patung ini eh, adalah patung Slamet Riyadi, yaitu salah satu pahlawan yang berjasa di kota Solo. Nah, jangan lupa ikuti keseruan aku menuju ke patung ini ya teman-teman. Oke, check it out. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Menurkolis, NPM 2420096, kelas manajemen 3. Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan pergi ke patung Slamet Riyadi yang ada di kota Surakarta teman-teman. Ya, siapa sih yang nggak tahu Slamet Riyadi? Slamet Riyadi adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang lahir dengan nama Sukamto. Kalian baru tahu ya, namanya aslinya dulu itu Sukamto. Lahir pada tanggal 26 Juli 1927 di kota Solo, Jawa Tengah. Beliau adalah putra dari kedua pasangan Raden Ngabei Prawiro Pralebdo dan Sowetati. Beliau lahir dari keluarga sederhana yang ayahnya merupakan seorang perwira tentara serta abdi dalam Kesunanan Surakarta dan ibunya berprofesi sebagai penjual buah. Buat yang belum tahu kisahnya Slamet Riyadi, silahkan simak dulu ya, jangan di skip ya videonya, pokoknya menarik ini. Nah, saat beliau umurnya belum genap setahun, Sukamto terjatuh dari gendongan ibunya. Sejak itu dia tumbuh menjadi bocah yang sakit-sakitan. Demi kesembuhan anaknya, sesuai tradisi masyarakat Jawa kala itu, kedua orang tuanya menjual Sukamto kepada pamannya, Warne Harjo, kemudian mengganti namanya menjadi Slamet. Nih, siapa nih yang baru tahu Slamet Riyadi? Itu dulunya namanya bukan Slamet tapi Sukamto ya. Setelah remaja, Slamet dibeli kembali oleh ayahnya dan tinggal di Danukusuman, Serengan, Solo. Keluarga Slamet menerapkan kepercayaan Katolik Roma, tapi Slamet memutuskan untuk memperluas pembahasannya seputar kepercayaan dengan mempelajari kejawen sejak muda. Hal ini membuat sosok Slamet Riyadi muda dikenal rajin tirakat. Slamet Riyadi mengikuti pendidikan di Holland Inland School atau HIS Setara SD pada 1940 dan mengikuti organisasi Kepaduan Bangsa Indonesia atau KBI. Kemudian Slamet melanjutkan sekolah di Mulyo atau Setara di SMP. Meski dikenal pendiam, Slamet yang aktif dalam kepanduan dan senang berlatih pencak silat itu tak segan menantang duel teman-teman Belandanya jika rasa kebangsaannya disinggung. Pemahaman politiknya juga diambil dari kegemarannya membaca buku-buku bermuatan politik dan kebangsaan. Kekuatan perjuangan Slamet Riyadi juga dipupuk dengan bumbu keagamaan dan spiritual melalui tirakat dan nyepi saat luang. Pada masa pendudukan Jepang 1942, sekolah-sekolah Belanda ditutup. Slamet pun pindah ke sekolah menengah Mangkunegaran yang kemudian menjadi SMP 2 Solo. Di sekolah baru itu Slamet mendapat tambahan nama Riyadi karena banyak murid yang bernama Slamet. Seumur hidup, Slamet Riyadi dikenal sebagai sosok yang tegas. Bahkan hampir semua peristiwa kepahlawanan di kota Solo berada di bawah kepemimpinannya. Karena keberaniannya dan keberhasilannya dalam melawan musuh, beliau diangkat menjadi komandan batalion saat usianya masih 19 tahun. Nah, kalian di usia 19 tahun masih ngapain coba? Ayo. Paling juga masih nongkrong main. Nah, Slamet Riyadi juga merupakan pelopor pembentukan satuan khusus atau Kopassus saat berjuang di Ambon. Slamet Riyadi telah bergelar letkol dan diminta untuk bergabung dengan pasukan dalam rangka Operasi Maluku Selatan sebagai pemimpin pasukan pembasmi pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Nah, di perang RMS inilah Slamet Riyadi meregang nyawa akibat terkena tembakan tepat berada di depan gerbang benteng Victoria.
Ambon di usia yang masih muda, yakni 23 tahun pada 4 November 1950. Padahal belum nikah ya beliau itu. Aduh. Hebatnya, meski terluka parah, Slamet Riyadi terus berjuang dengan memberikan instruksi agar disampaikan kepada pasukannya yang masih bertempur di Ambon. Saat Slamet Riyadi pergi ke Ambon untuk berjuang, keluarganya tidak tahu dan tidak dipamiti. Tapi tahu-tahu dapat kabar kalau Slamet Riyadi gugur melalui siaran radio dan dari komandannya Pak Gatot Subroto. Mulanya jasad Slamet Riyadi dimakamkan di tengah perkebunan kelapa pantai Telehu. Sesudah 10 tahun dari gugurnya, baru ada makam pahlawan, yakni di Taman Makam Pahlawan di Ambon. Dan kemudian ada tanah sekotak yang dibawa ke Solo, ditaruh di makam Taman Pahlawan Kusuma Bakti Juruk. Memang ada pesan dari Slamet Riyadi, jika gugur di situ dimakamkan tidak usah dipindah-pindah, karena itu masih bagian dari Indonesia. Sebelum meninggal itu Slamet sudah berpesan, nanti kalau aku meninggal di situ aku dikuburkan, tidak usah dipindah-pindah, toh itu tanah airku sendiri. Nah teman-teman, sebagai wujud penghormatan dibangunlah patung Slamet Riyadi di tengah kota Solo. Patung tersebut seolah-olah memberi instruksi kepada pasukan untuk menyerang. Nah ini saya lagi berjalan ke arah patung tersebut. Coba lihat teman-teman, tara mbak Jreng. Nah ini adalah patung sosok Slamet Riyadi yang berjuang di tanah Jawa dan di Ambon. Oke, terima kasih.